Terima kasih banyak buat semua saudara-saudara seiman di Colorado yang saya sambil duduk aja biar santai karena settingannya duduk, ya kan? Baik, saya bersyukur kepada Tuhan saya ada lagi di Denver untuk bisa saling menguatkan dengan kawan-kawan seiman yang ada di Denver, Colorado. Ini luar biasa dan puji Tuhan, saya kali ini tidak datang sendiri, saya bersama istri terkasih. Kami bisa melayani bersama. Istri saya seorang ASN, PNS begitu, tapi beliau mungkin kurang lebih 1 tahun lalu ambil cuti di luar tanggungan negara, yang tujuan utama untuk mengurus salah satu anak kami yang autis. Dan yang kedua, kalau saya pelayanan yang jalan dalam kurun waktu 3 minggu atau 1 bulan, dan itu perjalanan saya terlama, tidak akan lebih dari itu saya berdoa dan berharap istri saya menemani saya. Dan karena kemurahan Tuhan, beliau ada dengan saya dalam pelayanan saya kali ini di Amerika. Itu Tuhan sangat luar biasa. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya boleh berdoa sekali lagi ya. Setelah itu saya sampaikan firman Tuhan yang menjadi pendahulu atau pendahuluan dari tanya jawab kita. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah sumber segala berkat, Allah pusat pujian penyembahan kami. Kami kagum dan hormat kepadamu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hamba bersyukur hari ini ada satu pertemuan ibadah yang menarik, yang di dalamnya kami mau belajar tentang Tuhan melalui tanya jawab seputaran iman Kristen. Tuhan, hamba tidak bisa apa-apa. Hamba mohon hikmat, urapan, pertolongan dan Roh Kudus supaya acara ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan beri kemampuan bagi hamba menjawab pertanyaan dari saudara-saudara seiman, sehingga tidak ada satupun kami yang pulang dengan kecewa. Semua pulang dengan sukacita, berkat, dan semangat baru untuk melayani Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara. Saya akan membacakan satu bagian firman. Satu bagian firman di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15 ya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya tidak akan menyoroti seluruh bagian dalam ayat ini, karena ayat ini saja kaya dengan pelajaran. Tapi yang saya mau soroti adalah Petrus tulis kepada penerima suratnya, yaitu orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Lalu Petrus bilang, kalau ada yang tanya tentang iman kamu, kamu harus siap sedia memberi pertanggungan jawab. Dan ini ayat bukan untuk pendeta, ini untuk semua orang Kristen. Jadi kalau ada yang tanya di sini sama Bang Raja tentang iman, atau Bang Fajar, atau Bang Hendra, langsung jawab, nggak usah telepon Bapak Gembala. Tunggu ku telepon dulu Gembala, ku nggak bisa. Harusnya kita orang Kristen diisi, dilengkapi untuk kita bisa menjadi penjawab-penjawab. Ya, mungkin tidak sedetail orang-orang yang sekolah teologi ya, tapi minimal orang yang bertanya mendapatkan kepuasan ya, mendapatkan satu kepastian. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Petrus. Tapi ya, tentu ada catatan-catatan penting. Kita juga tidak bisa
menjawab semua mua. Kadang-kadang ada orang yang dia sebenarnya lebih butuh tentang topik tentang bagaimana hidup baru, tapi dia tanya langsung Tritunggal, itu juga kurang bermanfaat menurut saya. Ya, dia lebih butuh tuh bagaimana mengenal Yesus, hidup baru dan lain sebagainya. Tapi langsung tanya topik-topik sulit, menurut saya itu belum pas waktunya. Ya, mungkin bilang saja ke dia, sudah kamu ikut dulu, nanti dari waktu ke waktu kamu akan paham. Ya. Dan yang berikut, bahwa dalam tanya jawab itu perlu kita ketahui bahwa tidak semua hal itu bisa dijawab. Ya, karena firman Allah mencatat bahwa ada hal-hal yang dinyatakan, tapi ada hal-hal yang tersembunyi. Yang dinyatakan itu bagi kita, tapi yang tersembunyi itu bagi Allah. Ulangan 29 ayat 29. Ini hanya pendahuluan saja, setelah itu kita masuk dalam tanya jawab ya. Ulangan 29 ayat 29, demikian firman Allah, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara tanya yang tersembunyi, mau pendeta dari mana pun tidak tahu. Kapan Yesus kembali? Ah, itu tersembunyi itu. Ya kan? Kapan hari meninggalnya seseorang? Tidak ada yang tahu. Itu tersembunyi. Bahkan ada pernah tanya kepada saya, Pak Pendeta, kira-kira malaikat maut itu wajahnya seperti apa? Saya bilang, lu sumpahin gua mati ya. Ya kan, kalau mau lihat malaikat maut harus mati dulu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tersembunyi. Siapa si istrinya Kain? Kayak gitu. Ya kalau namanya saya tidak tahu, tapi dari mana dia dapat istri saya tahu. Itu dinyatakan, tapi siapa namanya, di mana, sebab Alkitab tidak memberi keterangan itu, gitu loh, ya. Makanya dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ada dua kehendak Allah, yang tersembunyi dan yang dinyatakan. Kalau Anda tanya yang tersembunyi, ya saya pikir tidak ada pendeta bisa jawab. Justru jawabannya adalah bacalah Ulangan 29 ayat 29. Karena itu tersembunyi. Tapi kalau dinyatakan kita akan saling melengkapi ya. Ini perlu beri catatan juga supaya jangan sampai penanya berpikir, asal pendeta pasti dia tahu semua. Dari yang dinyatakan ini pun, ya kalau pendetanya belajar sungguh-sungguh dia tahu. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang dia belum tahu karena belum dia pelajari. Nah, saya pribadi dalam pengalaman pelayanan tanya jawab seperti ini, saya akan melayani tanya jawab di radio atau juga di YouTube saya. Itu biasa pengalamannya begini, ada pertanyaan tertentu yang saya baru pernah dengar, dan justru itu menjadi masukan bagi saya, dan saya memang tidak tahu jawabannya. Benar-benar baru buat saya. Nah, itu jadi catatan, dan pulang selepas acara itu langsung cari tahu, puji Tuhan, dapat pengetahuan baru. Sehingga kalau pergi ke tempat lain lagi dibuatlah tanya jawab seperti ini, ya dengan pertolongan Tuhan kita bisa memberi jawaban untuk menguatkan iman kita bersama. Hanya itu, Tuhan Yesus memberkati ya. Saya serahkan kepada Ibu Tobing dan Bapak Gembala. Silakan. Kalau ini full boleh, Mak. Sekali full boleh. Selamat Shalom sekali lagi. Nama saya Maria Tobi. Saya akan coba jadi moderator buat panel Alkot. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami dapatkan dari pre-questioning yang sudah dikirim ke pastor sebelumnya. Terus nanti kalau ini udah terjawab semua, baru dari audience kalau ada question, let me know ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah ciri-ciri manusia yang beriman? Siap. Apakah ciri-ciri manusia yang beriman? Oke, ini pertanyaan mungkin yang dimaksudkan di sini beriman dalam konteks khusus ya, Kristen ya. Kalau secara umum ya beda lagi jawabannya. Itu harus tanya pandangan kawan-kawan Muslim, harus tanya pandangan kawan-kawan Hindu, harus tanya pandangan kawan-kawan dari Buddha dan lain sebagainya. Karena ciri-ciri manusia beriman. Tapi kelihatannya penanya ini mau spesifik ya. Ciri-ciri
orang Kristen lah ya, yang beriman itu seperti apa. Nah, ini menarik sekali ya. Ciri-ciri orang beriman, saya langsung saja, saudara-saudara, menurut ajaran Kristen itu sebenarnya ada dua jenis orang Kristen ya. Ada dua jenis orang Kristen. Kristen yang asli dan Kristen yang palsu. Doktrin tentang Kristen asli dan Kristen palsu ini kalau dipahami akan menjadi menarik untuk kita memahami seperti apa ciri-ciri orang beriman. Dalam konteks bukan Kristen asal Kristen loh, tapi Kristen yang asli atau sejati. Banyak ayat di dalam kitab suci atau teks-teks yang mencatat tentang adanya Kristen asli dan Kristen palsu. Misalnya, kalau Bapak Ibu jemaat pernah baca firman Allah di dalam Yohanes pasal 15 itu, mulai ayat 1 sampai ayat 7 tentang akulah pokok anggur, Yesus bilang di situ ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Siapakah ranting berbuah yang dimaksudkan di situ? Itulah Kristen-Kristen asli. Siapakah ranting tidak berbuah? Itulah orang yang beragama Kristen tapi tidak menunjukkan ciri-ciri kekristenannya. Di bagian lain lagi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dalam satu ladang itu ada ilalang, ada gandum. Siapakah gandum itu? Gandum itu sebenarnya juga berbicara tentang Kristen asli yang menunjukkan ciri-ciri kekristenannya dengan jelas. Sedangkan yang ilalang tidak ada sama sekali. Sekalipun surat-suratnya, KTP-nya, kartu keluarganya jelas itu Kristen, SIM-nya Kristen, tetapi tidak ada tanda-tanda kekristenan menurut standar Tuhan. Di bagian lain lagi, Tuhan Yesus bilang, waktu aku kembali, aku akan pisahkan domba sebelah mana? Kanan, kambing sebelah kiri. Domba sudah pasti inilah Kristen asli. Kambing Kristen palsu. Kalau domba itu gembalanya di depan, domba ikut dari belakang. Jadi dia peka dengan suara gembala. Jadi kalau nggak perlu ditarik-tarik itu, asal jalan ikut dia. Tapi kalau kambing, darah Yesus berkuasa. Kita tarik dia, dia tarik kembali kita. Ya. Nah, oleh karena itu jelas bahwa ada Kristen asli, Kristen palsu. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan pertama, apa ciri-ciri orang beriman? Tentu yang kita maksudkan adalah yang Kristen asli itu seperti apa? Yang pertama, orang yang beriman itu dia yakin akan keselamatan jiwanya. Itu Kristen asli. Kalau ditanya, kamu mati hari ini kemana? Dia yakin, seyakin-yakinnya, saya ke surga. Mengingat ajaran Kristen adalah ajaran yang memberi kepastian tentang keselamatan. Dalam Kristen tidak ada zona abu-abu untuk urusan keselamatan. Dalam Kristen tidak ada zona mudah-mudahan untuk keselamatan. Maka orang yang benar-benar Kristen asli dimulai dari dalam dirinya ada keyakinan yang kuat, ada keyakinan yang pasti kalau suatu saat saya mati, saya percaya apa yang Yesus janjikan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau rumahmu sudah jadi, aku kembali jemput kamu supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Jadi orang Kristen asli tidak akan ada kegentaran di dalam dirinya soal kemanakah saya setelah kematian. Kristen asli mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Dan dia yakin dia meninggal masuk surga. Kenapa? Karena dia percaya iman Kristen mengajarkan kepastian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak mungkin orang Kristen kita tanya, mati kemana? Entahlah. Tidak bisa. No. Aku yakin aku ke surga. Orang Kristen itu tahu loh. Saya buktikan dengan satu data. 1 Yohanes 5, ini pemain ayatnya
putrinya Pak Hendra ini cepat juga saya lihat, ini keren kali ya. Ini pasti didikan bapaknya ini ya. Gitu dong. Bapaknya itu harus jadi gembala yang baik di rumah. Gembala di gereja Pak pantas ya kan. Tapi kalau gembala di rumah ya amang loh ya. 1 Yohanes 5 mulai ayat 11 ya. 1 Yohanes 5 mulai ayat 11, ayat ini bilang begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam siapa? Anaknya. Anaknya itu Tuhan Yesus maksudnya. Ayatnya yang ke-12 ya. Barang siapa memiliki anak, maksudnya memiliki anak sin Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Yang saya persoalkan ayat 13-nya. Perhatikan 13. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, garis kata ini, tahu. Tahu, tidak mungkin tidak tahu. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi nggak ada tuh orang, kalau orang Kristen palsu sekali. Ini faktanya, banyak orang Kristen kita tanya dia tidak tahu, padahal agama Kristen. Berarti ada yang tidak beres dengan imannya. Bagaimana mungkin kamu sudah Kristen, papamu Kristen, mamamu Kristen, kamu dari keturunan Kristen, tapi ketika ditanyai, kalau malam ini napasmu dicabut dari tubuhmu, kemanakah engkau pergi? Saya tidak tahu. Ada yang tidak beres dengan iman Anda. Anda Kristen palsu itu. Kristen asli itu tahu, tidak mungkin tidak tahu. Nah, pertanyaannya, dari mana dia tahu? Iya dong. Sebenarnya itu bukan dia tahu karena dia, misalnya ditanyai di tempat umum, ya kemana kau meninggal? Karena nggak enak sama orang. Ya ke sorga lah katanya. Padahal di hatinya tuh tidak nyaman. Dia menjawab dengan satu kegentaran dan satu kebohongan. Di mulutnya dia mengatakan aku ke sorga, padahal di hatinya dia tertuduh sekali. Ada kegentaran. Nah, ini kesaksian yang dipaksakan. Ini pengakuan dari diri sendiri. Kita mengaku kita tahu bukan karena kita mengaku dengan kekuatan kita, tapi Roh membantu kita bersaksi bahwa kita anak Allah. Roma pasal 8 ayat 16. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu terkasih ya. Roma 8 ayat 16. Perhatikan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa apa? Kita adalah anak Allah. Alkitab berkata, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diangkat menjadi anak Allah dan dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri dia. Jadi ketika orang tanya, mati kemana? Roh bersaksi bersama rohnya, aku ke sorga. Kenapa aku ke sorga? Bukan karena perbuatan baikku. Aku ke sorga karena jasa penebusan Kristus. Itu yang pertama, pengakuan kita harus mantap ya. Yang kedua, ciri yang kedua, apakah hanya sebatas pengakuan? Sebab kalau hanya mengaku-mengaku, ya kita sulit juga nebak hati orang kan. Dia mengaku, apakah dia mengaku dengan sungguh-sungguh karena pekerjaan roh? Dia mengaku asal bunyi, kita tidak tahu. Tuhan yang maha tahu kedalaman hati seseorang. Maka ciri kedua yang tidak bisa dihindari adalah bahwa ketika orang mengaku dia masuk surga, yang kedua ada tanda-tanda perubahan hidup di dalam dirinya. Tadi saya bilang, orang percaya kan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ada Roh Kudus di sini. Nah, Roh Kudus yang pertama perannya apa? Bersaksi bersama roh kita, kita anak Allah. Tapi yang kedua, kalau orang ada Roh Kudus, pasti ada buah roh. Amin. Ada Galatia 5 itu kan, ayat 22-23, mulai dari kasih, sukacita, dan sampai pengendalian diri, itu pasti keluar, tidak mungkin tidak. Jadi aneh kalau ada orang tanya, mati kemana? Ke sorga. Tapi hidupnya jahat sekali.
Ya, tidak ada tanda-tanda perubahan. Saya tidak mengatakan bahwa orang terima Yesus langsung jadi kayak malaikat begitu, enggak juga. Karena istilah buah roh itu istilah yang tidak kebetulan. Istilah itu dipakai untuk menggambarkan kita begini ya. Ini supaya jangan ada yang saling menghakimi di gereja. Ya, karena kadang-kadang penjelasan begini langsung pulang, nggak asli lu, nggak ada buahnya. Tunggu dulu. Istilah buah, ini kan dunia pertanian ya. Tidak ada pohon mangga contohnya. Tidak ada pohon mangga yang ditanam hari itu, dia berbuah hari itu, langsung matang hari itu. Tidak ada. Sampai di sini paham ya? Jadi jangan pakai standar yang tidak diajarkan Alkitab. Nanti kita gereja tidak penuh dengan orang, karena kita tuntut semua yang masuk di pintu itu harus sempurna. Yang nggak bisa gitu dong. Saya mesti ngomong ini supaya jangan ada menghakimi di gereja. Saya paling ngeri dengan orang-orang yang suka menghakimi di gereja. Ini orang-orang yang tidak mau cari jiwa. Kita ini mau cari jiwa, bukan mau usir orang. Jadi kalau orang dikatakan dia punya buah roh itu 1, manifestasinya 9. Tidak ada ayat buah-buah roh, itu nggak ada. Buah roh dengan 9 manifestasi. Nah, mungkin kasihnya sudah ada, tapi kesabarannya kasihnya sudah mantap lah, tapi kesabarannya belum matang. Udah berbuah, tapi masih kecil. Pengendalian diri bukan tidak berbuah loh, dia sudah ada buah, tapi belum matang. Nah, itulah tujuan kita bergereja. Itulah tujuan kita belajar firman. Iman kita mulai bertumbuh. Disitulah buah roh kita mulai matang. Kasih kita mulai matang. Kesetiaan kita mulai matang. Kebaikan kita mulai matang. Kelemah lembutan kita mulai matang. Kemurahan kita mulai matang. Seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan menghakimi orang di gereja atau menghakimi suami. Katanya bertobat kau udah gereja-gereja, samanya kupikir kau ini. Jangan gitu dong, Bu. Suamimu itu sudah berbuah, hanya belum matang. Saya pikir ini bukan hanya suami atau jemaat biasa. Pendeta pun saya yakin tidak ada satu pendeta yang manifestasi buah rohnya matang semua. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Karena tidak ada orang sempurna di dunia ini. Dia sempurna nanti di sorga. Ibrani 12 ayat 23. Saya bisa nggak ada mikrofon lebih nggak ya? Supaya istri saya bisa baca Alkitab. Oh iya. Oh, Ibu Gembala tolong. Nanti ya, Ibrani pasal 12 ayat 23. Silakan kalau sudah ditayang. Ibrani 12 ayat 23. Orang itu sempurna saat di sorga. Di dunia ini kita masih belajar semua, termaksud saya. Ibrani 12 ayat 23, silakan baca kalau sudah ketemu di situ. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan apa? Kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh kita sempurna di sorga. Jadi kalau saudara mau keliling gereja kemana, cari pendeta sempurna di mana? Tidak ada apa-apa gembala. Tidak ada gembala sempurna. Saya tidak percaya diri saya. Kalau sudah lihat ini ayat langsung malu. Waduh. Nah, disinilah kita besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, semakin kita kenal satu dengan yang lain, semakin kita tahu kelebihannya dan juga semakin kita tahu kekurangannya. Disitulah nilai persatuannya mahal. Kita sudah tahu dia kurang, tapi kita bisa terima dia. Itu kekuatan persekutuan. Amin. Bagaimana mau tunggu ini? Pak Rudi harus sempurna, Pak Hendra harus sempurna, Pak Raja harus sempurna. Ya harus, kalau tidak sempurna saya tidak mau. Ya, kapan di dunia mana ada dapat yang begitu? Tidak ada. Ya, ini penting ya. Jadi yang pertama, dia punya keyakinan keselamatan. Tidak bisa digoyahkan. Tapi yang kedua, dia mengalami perubahan hidup terus menerus. Jadi dari poin 1 dan poin 2 ini, pertobatan itu ada dua sebenarnya. Ada pertobatan yang terjadi sekali seumur hidup, dan ada pertobatan yang terjadi terus menerus seumur hidup. Sekali seumur hidup ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya terima Yesus bulan Mei 1999. 8 kali ditangkap
polisi. Yang ke-8 itu sudah janji. Semua tiap kali ditangkap tuh janji bertobat. Ke dalam tanganmu kuserahkan. Asal bebas langsung tobat kumat. Pas udah mentok di terali besi, aku mau bertobat, tahu-tahu bohong. Akhirnya dapat tangkap lah yang ke-9. Saya ingat mau pemilu itu, ya, bulan 13 Januari 1999. Saya ditangkap di depan satu supermarket di Kupang. Lalu dibuang ke mobil keranjang itu, mobil operasi polisi. Lalu dimainkan habis-habisan karena saya buronan tusuk orang. Lalu kemudian, singkat cerita, saya keluar, saya diinjili orang. Bulan Mei itulah saya ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan bilang Kupang NTT kantong Kristen. Kantong Kristen tidak jaminan bahwa orangnya sudah menunjukkan ciri-ciri orang beriman. Tidak. Di mana ada kantong Kristen seperti Timor, NTT, Tapanuli Utara, Nias, Manado, Langoan, apalagi kemana kita ke KRI mana, Mam? Langoan, betul ya. Tomohon, Langoan, dan ya, lalu di mana lagi yang Kristen-Kristen itu? Entah di mana ada kantong Kristen, di situ pun banyak sekali kebejatan moral. Makanya penghuni penjara di kantong-kantong Kristen, kita tanya orang Islam hanya 2-3 orang. Tanya yang sudah baptis, semua darah Yesus berkuasa. Sudah baptis, sudah sidi, tapi penjahat semua. Nah, saudara, jadi saya terima Yesus pada bulan Mei 1999. Tapi untuk berubah dari karakter kami, sampai hari ini kami masih berubah. Amin. Dari emosi, dari perkataan yang salah, dari salah menilai orang, ya, dari kemalasan beribadah, baca Alkitab, berdoa, itu semua kita harus mengalami, terus menerus berubah, dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Amin. Yang ketiga, ciri orang beriman itu ya tidak bisa tidak, dia pasti melayani. Ya, ciri orang beriman itu melayani. Dia punya kepastian keselamatan, dia punya perubahan hidup, dan dia punya semangat melayani Tuhan. Amin. Karena dia sadar Allah menciptakan kita untuk melayani. Menciptakan yang saya maksud ini, menciptakan kembali. Kita orang berdosa yang sudah diselamatkan. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Ya, ayat itu memberi keterangan di sana bahwa apa tujuan Allah menciptakan kita. Silakan. Karena kita ini bukan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Iya, buat apa Allah melahirbarukan kita? Buat apa dia meteraikan Roh Kudus dalam diri kita? Yang pertama, supaya pengakuan kita mantap. Yang kedua, perubahan hidup kita jelas. Yang ketiga, kita terlibat dalam pekerjaan baik, yaitu melayani Tuhan. Ya, kalau sudah datang dari gereja Anda yang lain, melayani Tuhan di gereja Anda masing-masing. Amin. Yang di sini melayani di sini, yang di gereja yang lain melayani di sana. Sungguh-sungguh, jangan sampai kita hidup tidak ada guna. Ingat itu nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kalau nanti aku tak berdaya lagi, aku sudah jadi berkat. Amin. Jangan tidak berdaya lagi. Banyak orang yang kita ajak pelayanan, banyak banget alasannya. Ayah melayani, aduh sibuk. Ayah melayani, aduh gini. Nanti sudah pakai selang infus di rumah sakit, sudah UGD, baru mau janji, aku mau melayani. Ya kalau Tuhan kasih kesempatan, kalau tidak gimana dong? Makanya selagi ada kesempatan, terlibatlah dalam setiap pelayanan. Gereja kita masing-masing membutuhkan orang-orang yang memahami ini. Yaitu bahwa saya Kristen asli, saya orang beriman, saya tidak mau hanya datang setiap hari Minggu, jadi pendengar pulang selesai. Jadi pendengar pulang selesai, tidak bisa. Jemaat harus aktif. Hari Pentakosta, Tuhan bilang, tunggu, nanti kamu akan terima kuasa, Roh Kudus turun, lalu kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalau orang ada Roh Kudus itu menjadi saksi. Tidak mungkin tidak, saudara-saudara. Ya, jadi saudara yang belum melayani, ayolah bangkit. Jangan banyak alasan. Kita meninggal nanti Tuhan tanya, buat apa di bumi? Talenta yang saya kasih diapain? Sudah dilipat gandakan atau belum? Ya. Yang keempat, ciri orang beriman, karena orang beriman pasti suka berdoa. Sekali lagi, semua jawaban ini dalam kaitan dengan peranan Roh Kudus ya.
Roh Kudus akan buat kita mengaku dengan benar. Roh Kudus akan membuat kita berubah. Roh Kudus akan memampukan kita melayani. Karena melayani tanpa kuasa percuma. Harus melayani bukan karena skill. Oh, hafal ayat, bisa nyanyi, bisa sound system. Bukan. Itu nanti berikut. Itu hal bukan paling penting. Itu mendukung, tapi bukan paling penting. Tahu main musik, tahu nyanyi, tahu khotbah, tahu main multimedia, tapi kalau tidak dipimpin Roh Kudus, sia-sia. Yang keempat, orang ada Roh Kudus pasti suka berdoa. Itu ciri orang beriman. Jangan doa hanya doa makan. Kami terima kasih makanan ini. Bukan begitu. Doa itu napas kehidupan. Kapan orang menjadi jenazah? Saat dia berhenti bernapas. Secara rohani, banyak orang mati rohani karena tidak berdoa. Makanya dalam Efesus pasal 6, mulai ayat 18, setelah Paulus mencatat tentang perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani, dia bilang ayat 18 ini penting. Perhatikan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Iya, doa itu dalam roh, artinya dipimpin roh, dikendalikan oleh roh. Kembali lagi Roh Kudus. Ya, dan tidak putus-putus. Yesus memberi perumpamaan tentang itu hakim dan janda itu. Tujuannya apa? Supaya murid-murid jangan jemu-jemu berdoa. Saudara, Amerika ini tambah susah. Amerika tidak akan lebih baik. Jadi kita yang tinggal di Amerika harus kuat berdoa. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Itulah ora et labora. Saya pikir itu saja 4 yang paling mendasar ciri orang Kristen yang beriman. Tuhan berkati. Pertanyaan berikutnya, apakah tujuan dari beriman? Oke, tadi ciri orang beriman. Yang berikut tujuan orang beriman ya. Saya pikir jawaban pertama dan jawaban kedua sangat erat kaitannya ya. Kita beriman ya supaya kita bisa menjadi saksi. Ya, kita beriman supaya kita bisa membawa orang-orang kepada Kristus. Ya, tujuan untuk beriman itu ya salah satunya yang paling penting dari 4 poin di jawaban pertama tadi. Saya dan saudara beriman supaya kita beda dengan dunia ini. Titik. Karena ciri orang beriman 4 hal tadi. Kalau kita miliki 4 hal tadi, otomatis kita berbeda dengan dunia. Paulus berkata di dalam Roma pasal 12, ayatnya yang pertama, kita harus tampil beda, tidak boleh sama, 1 dan 2. Kalau orang sudah persembahkan hidup, pasti dia beda dengan dunia, 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amen. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di awal Kristen berkembang, Petrus dan teman-temannya muncul, itu langsung ketahuan. Langsung orang sebut, Kristen nih. Langsung beda. Langsung beda. Kenapa? Karena hal-hal yang saya sebutkan itu ada. Pengakuan imannya mantap, perubahan hidupnya mantap, kesaksian tentang kematian dan kebangkitan Yesus atau Injil yang sejati itu mantap, dan kehidupan doa mereka luar biasa. Tentu dari keempat hal ini ada lagi penjabarannya berkaitan dengan moralitas mereka. Ya, dan itu yang membuat kita beda. Belum khotbah, orang sudah tahu kita Kristen. Kenapa? Karena orang beriman, kehidupannya berbicara lebih kuat dari kata-katanya. Orang mau jago ngomong, saya bilang kalau kepada orang, saya lihat ini kayaknya nggak jelas orang ini. Dari mana orang memuliakan Bapa? Kesaksian kita, kata-kata kita bagus, tapi terutama buah-buah kehidupan kita. Matius 5 ayat 16. Saya kalau jawab harus dasar ayat. Ini tanya jawab Kristen, bukan tanya jawab tentang NTT. Jadi kalau NTT nggak usah pakai ayat. Labuan Bajo, Sumba, gampang lah itu kan. Tapi ini firman masalahnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kapan orang memuliakan Bapa di surga? Melihat perbuatanmu yang baik. Jadi tujuan orang beriman itu supaya tampil beda. Karena iman tanpa perbuatan mati. Iman pasti ada perbuatan. Nah kalau perbuatan keluar, langsung orang tahu, anak Tuhan Yesus ini, ibu ini anak Tuhan Yesus, pemuda-pemudi ini anak Tuhan Yesus, bapak ini anak Tuhan Yesus. Tak usah kita bilang saya Kristen, tato salib segala macam.
Iya toh? Ada yang tato naga di sini. Ya naga di sini, salib di sini. Ya naga masih muda, umur 16, 17 sampai 20. 65 bukan naga, ulat bulu. Haleluya. Ya maksudnya gini, kalau ada orang bertato, orang tanya saya, Pak Mel, saya bertato nih, saya bertobat, perlu dihapus nggak? Nggak perlu. Tapi ada orang yang ajar, sudah bertobat boleh tato. Menurut saya janganlah, kan kesaksian. Kalau dulu Anda bertato, tak usah hapus pun nggak ada masalah. Asal pelayanan tak usah dipamer-pamer ya. Ada tato salib di sini, miring salibnya. Itu bukan salib Yesus, salib penjahat di sebelah Yesus itu ya. Oke, saya pikir itu Ibu Tobing ya. Tuhan berkati. Yang ketiga, mengapa orang Kristen harus punya iman? What? Oke. Mengapa orang Kristen harus punya iman? Kalau tujuan iman supaya kita tampil beda. Tapi kenapa kita harus punya iman? Ini lebih penting. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Amin. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Iya. Kenapa kita beriman? Supaya berkenan kepada Allah. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa loh. Sampai hal-hal yang sepele, hal remeh. Makan minum tidak dengan iman, berpakaian tidak dengan iman, buka bisnis tidak dengan iman, dosa. Termaksud berkhotbah tidak dengan iman. Mana bukti ayatnya? Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Berterus. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Garis bawahi kalimat terakhir itu. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Nah, berarti memang tujuan iman supaya berkenan kepada Tuhan. Jangan main-main, dalam segala hal harus beriman. Nah, iman yang dimaksud di sini perlu saya kasih keterangan. Iman di sini adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu ada 3 jenis iman ya. Ada yang namanya practical faith, ada yang namanya historical faith, dan ada yang namanya saving faith. Ya, kalau practical faith ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita sakit atau bergumul minta gedung gereja, ya toh? Jemaat beriman, kita akan dapat gedung. Tuhan jawab, itu practical faith. Kalau historical faith adalah iman yang berkaitan dengan kepercayaan bahwa seluruh cerita di dalam Alkitab itu benar-benar nyata. Ada kelompok di dalam Kristen yang namanya kelompok liberal. Salah satu tokohnya Rudolf Bultmann. Dia bilang tidak semua cerita di Alkitab itu benar. Musa membelah lautan itu bohong, itu angin timur, angin barat ketemu makanya laut terbelah. Bukan mujizat itu katanya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya bukan mujizat. Waktu Yesus doa itu, yang 5.000-an orang itu laki-laki aja loh ya. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Mereka udah bawa roti sendiri katanya. Jadi rogolah roti-rotinya itu lalu dimakan-makan. Alkitab mencatat itu mujizat. Amin. Dan mujizat masih ada sampai sekarang. Amin. Haleluya. Jadi itu bukan dongeng. Itu historical faith. Kita percaya Yesus Kristus yang kita sembah itu yang pernah lahir, hidup di Nazaret, dibimbing oleh orang tuanya, dan dari usia 12 dia ketemu di Bait Allah. Setelah itu pulang, ada lost di situ tuh, tidak ada cerita lagi. Nongol-nongol 30 tahun dibaptis toh. Nah dari 13 sampai 29 itu dia kemana? Dia nggak kemana-mana. Orang Yahudi itu tidak bisa jalan sembarang. Dia dibimbing dalam pengawasan orang tuanya. Dan syaratnya umur 30 tahun baru boleh tampil ke permukaan untuk pelayanan. Jadi kalau ada spekulasi bilang Yesus ke India, Yesus ke Tionghoa, lu mabok, nggak ada itu. Yesus tidak kemana-mana. Ya, nah itu sejarah semua harus dipercayai. Tapi ada yang namanya saving faith, iman yang menyelamatkan. Apa itu saving faith? Kita ini menyadari kita keturunan Adam dan Hawa. Maka tidak ada keturunan Adam dan Hawa yang tidak berdosa. Semua keturunan Adam dan Hawa berdosa. Kita protes. Kenapa dia yang buat kita yang kena ya?
Begini jawabannya. Dalam pandangan Allah, catat ini. Dalam pandangan Allah, Adam adalah wakil kita. Kalau dia benar, kebenarannya diperhitungkan kepada semua keturunannya. Kalau dia salah, kesalahannya, kegagalannya juga diperhitungkan kepada semua keturunannya. Saya contohkanlah. Timnas Indonesia lawan Timnas Malaysia. Sepak bola nih. Boaz Salosa dan kawan-kawan kan. Saya masih ingat Boaz Salosa. Kemarin ada yang live dengan saya, anak-anak dari NTT, siapa namanya? Ini satu teman kita nih. Yabes. Ya, dia anak Alor. Ada live di channel saya tuh. Yabes dan teman-teman main. Kalau mereka menang, orang tidak akan bilang timnas menang. Orang bilang apa? Indonesia menang. Karena mereka wakil kita. Kemenangan mereka diperhitungkan kepada semua orang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Pulau Rotondao. Tapi kalau mereka kalah, nggak ada bilang timnas kalah. Tidak, Indonesia kalah. Kenapa? Karena timnas ini adalah wakil kita semua orang Indonesia. Seperti itulah Adam. Dia wakil kita. Maka ketika Adam berdosa, ya kita semua kenalah. Maka Roma pasal 5 ayat 12, ayat itu bilang begini, perhatikan. Apakah saya bisa tambah kopi? Haleluya. Tolong. Itu sama seperti dosa Kak, makasih, telah masuk. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Betul. Karena semua orang telah berbuat. Yang buat cuma satu, tapi karena dia wakil kita, menjalar kepada kita semua. Lompat ke ayat 19, bagian A saja ya. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Sampai di situ, ya. Jadi ini kita nih keturunan Adam dan Hawa, itu yang namanya original sin, dosa asal. Itu tak bisa dihindari. Adam salah diperhitungkan kepada kita semua. Jadi tidak ada orang keturunan Adam dan Hawa tidak berdosa, tidak ada, semua orang berdosa. Maka kita perlu saving faith, iman yang menyelamatkan. Kalau tidak bisa. Nah, gara-gara dosa ini, terima kasih Ibu. Gara-gara dosa ini kekasih Tuhan, bahkan dari kandungan pun kita sudah orang berdosa. Kita tidak percaya doktrin tabula rasa yang mengatakan, oh anak tuh suci, putih, bersih. Omong kosong itu. Tidak Alkitabiah itu. Anak itu dari kandungan sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 7. Saya harap ayat-ayatnya dicatat ya. Oh ini saudara sekolah teologi gratis ini. Ini doktrin soteriologi gratis di kuliah, ini susah ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan anak gembala pun orang berdosa. Maka sebenarnya dari kecil tuh anak-anak sudah butuh Yesus. Makanya Yesus bilang, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Jadi semua orang tua yang belum bawa anak ke sekolah minggu, bertobat. Saudara harus bertobat. Anak saudara itu orang berdosa. Dia butuh Yesus, butuh penebus. Bukan karena dia tahu buat dosa. Dia butuh Yesus karena memang dia lahir dengan benih dosa. That's why, kenapa kita butuh penebus. Amin, kekasih Tuhan. Saya buat ilustrasi kecil deh. Tahu cita ya, yang kayak macan itu. Cita kejar rusa, lalu membunuh rusa, menerkam rusa, memakan rusa. Baru citanya menjadi binatang buas, atau citanya binatang buas. Makanya dia kejar itu rusa, dia terkam dan bunuh rusa. Yang kedua atau yang pertama yang benar? That's right. Mel Atok mencuri, baru Mel Atok jadi orang berdosa, atau Mel Atok orang berdosa makanya curi? Yang kedua yang benar. Jadi dosa yang di dalam itu yang termanifestasi melalui curi, selingkuh, segala macam. Itu dosa di dalam. Makanya kenapa Anda dan saya perlu penebus? Jadi kalau pertanyaannya, kenapa harus beriman? Nah itu dia ceritanya. Kalau tidak beriman, habis kita. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa kita diampuni. Datang kepadanya, mengaku dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada satu dosa pun tersisa. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Tanya jawab itu menarik, karena dia bisa langsung jadi khotbah juga. Jawab, silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. That's right. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada di sini orang yang bilang dia tidak berdosa. Saya yakin pada waktu ada orang mengatakan saya tidak berdosa, sesungguhnya engkau sedang bikin dosa. Ulang. Kalau ada orang bilang aku tidak berdosa, engkau sedang bikin dosa saat engkau bilang engkau tidak berdosa. Dosa apa? Dosa menipu. Tipu siapa? Tipu dirimu sendiri. Ayat 8-nya, dari ayat 9, 8-nya. 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam. Penipu itu kalau ada orang yang tidak berdosa, pembohong itu. Kamu turunan Adam dan Hawa. Amin. Satu-satunya yang tidak berdosa siapa? Yesus Kristus. Karena syarat penebus minimal 2. Manusia biasa dan tidak boleh berdosa. Mau cari di mana manusia biasa yang tidak berdosa, tidak ada yang memenuhi syarat menjadi penebus, maka Allah harus jadi manusia. Itu ceritanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kenapa dia menjelma. Karena kita semua berdosa. Mau Daud jadi penebus, aduh, mata keranjang pun Daud itu. Iya kan? Jangan lihat istri orang, langsung dia bilang cek siapa tuh. Ya, kayak lagu Ambo tuh, cek siapa tuh. Iya, cek siapa tuh, men, tolong cek siapa tuh. Ada lagu hip hop Ambon yang populer di TikTok tuh, men tolong cek. Men tolong cek siapa tuh. Ya men, coba cek, ya kan. Mau bilang Musa pernah membunuh, banting itu 2 loh batu, itu masih ditoleransi. Tapi pukul batu 2 kali, Tuhan bilang, Musa, kamu tidak hormati kekudusanku di depan orang Israel, kamu tidak masuk tanah Kanaan. Mau siapa? Tidak ada. Henok dan Elia sekalipun diangkat ke surga, mereka tetap keturunan orang berdosa. Kenapa mereka diangkat? Itu anugerah, bukan karena mereka layak. Ibu Maria juga orang berdosa. Dari mana kita tahu? Tafsir Alkitab itu ada data eksplisit yang jelas-jelas, tapi ada yang implisit. Yang implisit kelihatan dari nyanyian Ibu Maria di dalam Lukas 1 ayat 46-47. Ibu Maria nyanyi bilang apa? Lukas 1, 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Iya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena apa? Allah juru selamatku. Kalau ada seorang manusia mengatakan dia punya juru selamat, itu artinya dia orang berdosa. Makanya dia butuh juru selamat. Kalau dia tidak berdosa, dia aja jadi juru selamat. Tapi kalau dia bilang Allah juru selamat, secara implisit dia bilang selamatkan aku karena aku orang berdosa. Saya pikir itu jawaban untuk pertanyaan ketiga. Kiranya memberkati kita semua ya. Hanya dalam Yesus kita berkenan ya. Bapak, ini tuh saya beri ilustrasi terakhir untuk jawaban ketiga. Kita semua ini karena dosa tadi, kita kayak mikrofon ini, hitam dosa. Tapi waktu kita terima Yesus, nah, Tuhan Yesus bungkus kita. Bapak tidak lihat kita lagi, Bapak lihat anaknya, bukan kita. Yang setuju beri tepuk tangan dulu. Bapak lihat Yesus, ada nggak dalam kita? Itu kenapa kita harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berani ini nggak ada, mau tipu, mau bantu gereja, mau sumbang apapun tetap hitam. Yang bisa bikin kita putih, the one and only, Jesus Christ, right? That's it. Tuhan Yesus memberkati. Next. Apakah dasar-dasar dari iman kekristenan? Apa dasar-dasar iman Kristen ya? Atau kekristenan? 31 Oktober 1517 ada satu peristiwa bersejarah yang kita kenal dengan istilah Hari Reformasi. Itu Martin Luther dan kawan-kawan membuat gebrakan. Kan mereka memprotes banyak hal. Salah satunya surat pengampunan dosa. Katanya kalau mau minta ampun harus dapat surat pengampunan dari rohaniwan atau pemimpin agama. Martin Luther protes itu. Dia pasang 95 dalil atau 95 tesis di gereja Wittenberg, Jerman. Dia pakukan di pintu gerbang gereja. Dari 95 dalil itu diringkas menjadi 5 sola. Sola gratia, sola fide,
sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo gloria. Inilah dasar-dasar kita. Ini pilarnya. Selamat hanya karena anugerah, selamat hanya karena iman, ya, hanya Alkitab. Jadi kalau mau tahu apa-apa, back to the Bible. Jangan tanya pendapat ini, pendapat itu. Bahkan semua sola tergantung pada ini. Mau belajar anugerah di sini. Makanya kenapa kita jawab nih pakai ayat semua. Mau belajar anugerah di sini, mau belajar iman di sini, mau belajar hidup memuliakan Allah di sini. Ya. Mau belajar tentang Yesus satu-satunya pengantara ada di sini. Karena solus Kristus itu hanya Kristus. Inilah 5 pilar dasar kekristenan. Kenapa kita selamat? Karena anugerah. Tanpa Allah memberikan anugerahnya, kita semua mati rohani. Bapak Ibu terkasih, ya, kita mati rohani. Ini ada hubungan dengan jawaban-jawaban tadi, bahwa orang berdosa itu mati. Ada jenis-jenis kematian. Ada mati jasmani, ada mati rohani. Mati jasmani definisinya begini: terpisahnya tubuh dengan roh. Tubuh itu dari tanah kembali menjadi debu, roh kembali kepada penciptanya. Tolong, semoga saya tidak salah, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7, tolong baca dulu. Apakah debu? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Itu namanya mati jasmani. Kita lagi tunggu nomor antrian semua untuk mengalami ayat itu. Satu orang mati satu kali, toh? Ibrani 9 ayat 27. Ini tentang kematian jasmani, ya. 9 ayat 27, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Iya, ini mati jasmani. Tapi ada ayat yang namanya mati rohani. Mati rohani itu jasmaninya masih hidup, ya, masih pergi kerja, masih makan steak, makan pho, Korean barbecue, right, dan lain-lain. Tapi rohaninya bermati. Hubungan dengan Tuhan rusak gara-gara dosa. Jasmani hidup, tapi rohani mati. Makanya Efesus 2 ayat 1, Paulus bilang begini: kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Itu bukan mati jasmani loh, mati rohani. Gara-gara apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kekasih Tuhan, maka kalau orang terima Yesus, yang mati rohani ini dihidupkan kembali. Bagaimana dia bisa hidup? Ya karena kasih karunia. Ayat 4 dan 5 langsung. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Iya, jadi kekasih Tuhan, itulah sebenarnya definisi tentang dilahirkan kembali. Tanpa Allah melakukan ini, kita tidak bisa respon. Kalau ada jenazah, kalau kita punya orang tua, kerabat meninggal, atau tetangga kenalan, kita pergi sudah di dalam peti, Anda kasih lewat di situ sate babi, dia tidak akan, sudah mati, nggak bisa respon. Ya, itu stick apa yang di villa tadi, Amang Pendeta bilang, recommended Piliches itu, ya, kasih lewat, ya, New York stick, ya, California stick, Bali stick, Parapat stick, semua stick. Seibabi, dia nggak bakalan respon. Kenapa? Sudah mati. Sebenarnya orang mati rohani pun begitu. Sekalipun dia duduk dalam gereja, pendeta khotbah sampai mati pun dia nggak akan respon kalau Tuhan tidak melahirkan dia. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini, Anda bisa respon firman. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan menghidupkan Anda kembali. Kalau tidak, mana ada hati, buat apa gereja-gereja? Orang making money kok di Amerika, udah ada duit, ngapain gereja-gereja? Mendingan kita kumpul di bengkel. Maksudnya adalah satu tempat yang tidak boleh. Haleluya. Ya, ini contoh-contoh praktis saja, ya kan. Ngapain ikut-ikut? Jadi kalau misalnya Pak Rudi Huta Barat bisa bergereja, jangan bilang karena itu gara-gara Bang Fajar. Bukan, Tuhan, Pak. Bang Fajar cuma alat. Jangan bilang karena Pak Pantas. Bukan, Pak Pantas cuma alat. Saudara dengar firman, Anda bisa dengar, itu karena Tuhan buka hati Anda. Saya tidak percaya ada pendeta hebat. Saya tidak percaya. Tidak percaya.
Jadi kalau ada seorang pendeta bicara dan Anda rasa seperti ada kobaran di hidupmu, percayalah Roh Kudus bekerja. Saya nggak percaya pendeta bisa membuat orang memperhatikan khotbah. Tapi kalau orang mati rohani, biar pendetanya bagus, khotbah tetap tidur dia. Apa sih ngomongnya? Berhentilah kau. Gitu katanya. Iya kan? Masih ingat Ibu Lydia, seorang businesswoman, ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Lydia ini, dia dengar firman, dia perhatikan khotbah atau ajaran Paulus. Apa penyebabnya? Mari kita lihat ayat ini. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan kalimat selanjutnya, ini yang saya persoalkan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tanpa ini orang tidak perhatikan khotbah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan. Ini businesswoman loh, penjual kain ungu. Orang kain ungu dulu itu mahal loh. Sekarang kain ungu di Senen pun banyak. Ya kan, di pasar apa, pasar Senen itu? Impres itu 50.000 ungu semua, mulai dari taplak meja sampai ordeng. Ya kan? Dulu kain ungu hanya bangsawan dan rohaniwan. Itu kain mahal. Ini orang berduit, ngapain dengar khotbah? Tapi kenapa dia dengar? Tuhan buka hati. Kira-kira itu jawaban saya. Jadi sola gratia itu dasar iman, ya pendengar semua. Kasih karunia kita diselamatkan. Lalu kita diberi iman. Iman itu juga dikaruniakan. Bukan kita beriman dengan sendirinya. Jadi kalau kita bisa respon firman, bisa respon Tuhan, bisa memberi diri dibaptis dan lain sebagainya, itu karena Allah menghidupkan kita kembali. Gembala belum tanya juga, saudara tanya duluan, Amang, saya bisa bantu apa? Itu karena Tuhan bekerja. Saya tidak percaya itu karena itu Tuhan bekerja. Dari mana kita tahu? Saya buktikan dengan satu data lagi ya. Efesus, maksud saya Filipi 2 ayat 13. Ini ayat menarik sekali. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan karena Tuhan bekerja. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan, ya, menurut kerelaan. Allah yang mengerjakan sehingga kita mau dan kita rela. Kalau Allah tidak bekerja, kita telepon gak angkat-angkat dia. Tapi kalau Allah bekerja, dia telepon duluan. Gimana acaranya itu? Gimana itu posisinya? Sound sistemnya gimana? Kabel-kabelnya? Nah, itu keren kali. Itu yang ku cari kan. Itulah pekerjaan Tuhan itu. Amin. Oh wow. Kita beberapa waktu lagi, khusus di gereja ini, karena teman-teman dari gereja lainnya mau dapat gedung baru ini. Orang-orang serius, ya. Supaya saya ke Colorado lagi, saya hancurkan kuasa kegelapan. Dan kemudian seterusnya 5 pilar itu ya. Sekali lagi, sola gratia, sola fide, solus Christus. Ya, lalu sola scriptura, artinya selalu reading Bible ya, baca Alkitab setiap hari. Yesus berkata apa? Kamu tidak hidup dari roti saja, kamu hidup dari firman Allah ya. Saya punya prinsip dalam hidup, no Bible, no breakfast. Firman dahulu, supaya saya tahu makanan mau seenak apapun, restoran mau seenak apapun di Colorado, kalau belum baca Alkitab, saya nggak mau makan. No Bible, no breakfast. Lalu kita hidup selalu memuliakan Allah. Amin. Itu dasar-dasar iman. Silakan lanjut, Tuhan berkati. Hubungan sosialisasi di luar gereja dan di dalam gereja. Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang sama di dua tempat, apalagi ibu-ibu, butuh penerangan supaya ibu-ibu tidak membawa private issue atau matters ke dalam gereja. Ah, ya. Oke, simpelnya kalau saya pahami pertanyaan ini, sosialisasi atau relasi kita dengan orang, katakanlah kita ada masalah dengan seseorang, ya. Ini yang saya paham, nanti dikoreksi ya. Kita ada masalah dengan seseorang, katakanlah saya dengan istri, anggap aja kita orang lain. Saya masalah dengan beliau, atau papa antas, jangan ibu ya, saya takut kejadian benar-benar ya. Dijauhkan Tuhan itu ya. Aduh, kalau sama istri nggak sehat, biarkan tertutup. Nggak mau saya ya. Saya sama Bapak Gembala, Bapak Antas, kita ini ada konflik, entah masalah bisnis, entah masalah tersinggung, entah waktu kumpul keluarga saya undang nggak datang, ya kan? Jadi saya menandai, oh gitu kau ya, gitu kan? Tahu-tahu datang ke gereja, ketemu di sini, masalah yang di sana kok saya bawa-bawa masuk ke sini, gitu ya maksudnya?
Begitu Pak intinya pertanyaan itu ya. Oke, saya pikir memang ini satu pergumulan yang saya lihat ada dalam gereja ya. Di mana-mana, di seluruh dunia. Apalagi semakin bertumbuh satu gereja, pasti yang begini-begini pasti ada. Katanya ada dua jenis, ada satu yang jenis kayak lalat, atau ada yang kayak lebah. Kalau lalat, tempat sebersih apapun dia akan cari yang kotor. Biar gerejanya sudah rohani, itu orang hadir, dia hanya mau tunggu kapan orang ini salah. Itu lalat. Lebah beda, mungkin tempatnya kotor, tapi dia akan cari kembang, dia akan cari bunga. Tempat mana? Mending kita jadi kayak lebah begini. Selalu mau cari orang sempurna di mana? Saya ini didik istri saya, apalagi perempuan-perempuan, ini pas tentang ibu-ibu kan. Ya udahlah, ibu jadi korban untuk hari ini. Serius, namanya perempuan kan, saya nggak ngerti cara berpikir perasaan perempuan tuh beda sama laki-laki. Kalau kita laki-laki gampang kali kita mengampuni, gampang. Oh tapi kalau ibu-ibu, darah Yesus berkuasa. Bukan ibu-ibu di Colorado, ibu saya, istri saya. Serius, ini nanti kita posting di YouTube loh. Saya nggak edit lalu buang ini. Kalau ngomong istrinya dia nggak posting, ku posting pula. Ya. Dosa papa mama saya aja saya bongkar di YouTube. Saya malah sembunyi-sembunyi. Hidup ini udah berat. Kalau bongkar justru lega gitu loh. Main acting, main iklan, main sinetron terlalu banyak, hidup sengsara. Nah, ini kisah nyata. Saya tuh dibully, dimaki segala macam lah sama orang-orang tertentu. Pada 2019 tuh saya di Amerika. Saya ke Amerika ini sudah 6 kali. Itu kedatangan saya ke Amerika yang ketiga kali ya pelayanan. Tahu heboh di NTT gitu loh. Media sosial tuh melatok bla 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 segala macam. Ya, mayoritas fitnah lah kayak begitu. Dan kemudian setelah saya pulang Indonesia, kita ketemu orang ini di mall. Karena kita budaya orang NTT itu, kita ketemu kita cium, laki-laki perempuan cium hidung. Makanya saya kalau sama ibu Tobing, pokoknya orang-orang NTT kalau kita ketemu cium hidung itu budaya kita. Itu tanda kasih sayang, itu istilah Alkitab mungkin kita bisa seberangkan cium kudus, cium penghormatan, cium persaudaraan. Orang ini lihat saya, dia agak ketakutan di mall. Saya cium dia. Nah, saya tidak mau pakai standar masa lalu saya. Kalau pakai standar masa lalu, mati ini orang. Saya culik, saya pukul kaki tangan kasih patah. Saya siksa kasih mati. Karena dulu gaya kami main begitu. Tapi ini nggak bisa begitu, saya anak Tuhan sekarang. Saya khotbah di gereja mengampuni. Saya harus praktek duluan. Pada waktu saya pergi, ini laki-laki, dia sama istri anaknya. Saya lihat dia, aduh kok saya jadi mengasihi gitu loh. Saya mau peluk dia, istri saya tarik. Dia tuh pakai bahasa Kupang. Dia yang omong tuh, dia tuh mau tarik. Saya bilang, mama, kita gembala. Akhirnya istri saya, puji Tuhan, dari waktu ke waktu, dari tahun 2019 itu, beliau mengerti. Saya bilang harus begitu, mam. Nggak bisa, apalagi ibu gembala. Akhirnya puji Tuhan, jadi memang kembali kepada jawaban-jawaban sebelumnya supaya kita jangan bawa isu masalah pribadi kita ke dalam gereja. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, ingat satu kalimat, kita ini orang-orang kotor loh. Kita minta ampun diampuni. Kenapa kita tidak bisa ampuni orang? Amin. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, harus berapa kali aku mengampuni orang? 7 kali? Yesus bilang 70 kali 7 kali. Itu dia punya arti tanpa batas. Mengampuni itu akan sulit karena beberapa hal. Yang pertama, yang menyakiti kita tidak minta maaf. Ini sering menjadi alasan orang sulit mengampuni. Iya, tapi dia salah, nggak minta maaf. Dia gitu kan. Kalau ibu-ibu tuh, kaum Hawa itu kan. Tidak minta maaf. Saya pikir tidak minta maaf bukan alasan. Teladan utama kita dalam mengampuni orang siapa? Tuhan Yesus. Itu teladan utama kita. Waktu orang maki dia, siksa dia tergantung antara langit dan bumi. Rusuknya, lambungnya, badannya luka semua, hancur dari kepala sampai ujung kaki, sedang tergantung di salib. Apakah ada yang minta maaf sama dia? Nggak ada. Ada nggak yang lewat? Maaf ya? Nggak ada. Tapi sekalipun tidak ada yang minta maaf, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh wow. Dan ini
Mungkin saudara mengatakan, iya itu kan Yesus. Oh, banyak orang meneladani ini. Salah satu contohnya Stefanus. Semua orang yang lempar dia, tidak ada yang minta maaf tuh. Stefanus tetap doakan, maafkan dia. Tunjukkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59-60. Silakan. 59 dan 60. Ya, itu mulai dari situ sedang mereka melemparinya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Next. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tidak ada satupun yang minta maaf, tapi dia doa mengampuni. Minimal doa Anda. Sebut orang-orang yang memaki-maki Anda, yang menjelek-jelekan Anda, sebut dia dalam doa. Pada saat itulah Roh Kudus bekerja. Kebencian yang awalnya, mungkin kita benci, saya juga pernah sakit hati. Tapi mengingat ada ayat-ayat jenis ini di mana Yesus juga bilang jangan balas jahat dengan jahat. Ketika kita mempraktekkan kebencian itu, bisa Tuhan ubahkan menjadi kasih. Kita bisa menyapa duluan walaupun mereka yang buang muka. Nah, itu urusan mereka lah. Yang penting kita sudah melakukan porsi mereka. Kalau mereka yang buang muka lah apa? Alkitab berkata pembalasan hak Tuhan, bukan hak kita. Baca Roma 12 ayat 19 sampai 21. Inilah tanya jawab ya, banyak ayat ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. That's right. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bukan kamu, Tuhan yang balas nanti. Terus? Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Amen. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. 21 sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amen. Jadi kalau ada masalah di luar, tahu-tahu dia nongol ke gereja, tolong sikap Anda, salibkan kedaginganmu, salibkan emosimu, salibkan egomu. Tanya, ini jiwa yang datang. Saya sudah di gereja jadi pelayan, penyambut jiwa, bukan pengusir jiwa. Banyak pendeta, banyak gereja kurang ajar, minta maaf, saya harus omong kerasin. Dia tidak menyambut jiwa, dia usir jiwa. Yang berikut, mengampuni itu akan susah kalau yang menyakiti kita tuh orang dekat. Waduh, kalau orang jauh mah nggak ada masalah, kita nggak tahu senggolan di Tom Bradley misalnya di LA situ, tahu-tahu dia orang Uganda ya, jarang ketemu, mungkin masalah dikit hilang gitu loh. Tapi kalau masalah sama suami, istri, kakak, adik, orang yang pernah kita berkorban untuk dia susah datang Amerika, kita yang tampung dia, sekarang udah sukses, wow, kacang lupa kulit. Ini yang kadang-kadang sulit nih. Tapi apakah ini juga menjadi alasan kita tidak mengampuni? Oh, tidak bisa. Ingat Yusuf. Yusuf itu disakiti oleh saudara-saudaranya. Itu orang dekat semua. Saya tanya, Yusuf mengampuni tidak? Mengampuni. Bahkan kasih mereka tanah Goshen. Pelihara mereka lagi. Balas kejahatan dengan kebaikan. Yang berikut, kenapa orang susah mengampuni? Karena dia selalu, kita sudah ampuni, dia buat lagi. Ingat yang Yesus bilang kepada Petrus tadi, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Kalau dia bikin salah kepada kamu, 1 hari dia bikin 7 kali, dan 7 kali dia minta maaf, 7 kali kau harus ampuni dia. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kalau pakai kedagingan kita berontak. Tujuan seminar ini supaya kita dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin kedagingan. Itu jawaban saya, Tuhan berkat. Dengan demikian, tidak akan ada isu-isu itu di gereja. Kita bisa memaafkan. Satu tambahan lagi. Aduh, ini menarik. Tiba-tiba saya ingatin. Ini spontanitas loh. Saya tidak ada konsep apa-apa di sini. Ini benar-benar spontan. Ada yang menarik. Saya yakin Tuhan kasih ingat saya. Itulah kalau kita sudah dalam Yesus itu beda. Di Israel itu, salah satu kelompok yang paling dibenci oleh orang Yahudi adalah pemungut cukai. Salah satu. Kenapa pemungut cukai itu dibenci? Pemungut cukai itu kebanyakan orang Yahudi, tapi yang mengabdi kepada pemerintah Romawi. Jadi pemungut cukai itu dianggap antek-antek orang kafir. Nah, doktrin Yahudi ini kan keras. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Larangannya keras. Tolong dulu sebagai data pembanding, Kisah Para Rasul 10 ayat 28 aja. Bagian A aja deh. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu
Betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya. Atau masuk ke rumah mereka. Saudara lihat, ini memang aturan dari dulu. Nah, pemungut-pemungut cukai itu sangat dibenci. Dan salah satu kelompok yang sangat membenci pemungut cukai itu namanya kelompok Zelot. Zelot itu biasanya orang-orang muda kemana-mana bawa pisau. Dapat lihat pemungut cukai di mana mereka akan tusuk kasih mati di situ. Tapi saudara lihat ini jawaban. Dalam kelompok 12 murid itu ada dua kelompok ini. Ada Lewi pemungut cukai dan ada Simon orang Zelot. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau Simon orang Zelot ini ketemu Lewi di luar Yesus. Pasti Lewi ditikam kasih mati. Tapi ketika mereka temu di dalam Yesus, yang di luar itu dibuang. Kita sekarang dalam Kristus, kita saudara. Yang lama biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi jangan lagi bawa-bawa masalah dari luar ke gereja ya. Kita harus betul-betul clean di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu jawaban saya. Pertanyaan berikutnya, ini simak dari Matius 26, 70-75. Di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Betul. Sebelum ayam berkokok. Pertanyaannya, apakah orang Kristen yang bermualaf dapat disamakan perbuatannya dengan Petrus, yaitu dalam hal menyangkal? Apakah setelah Petrus menyesali perbuatannya, ia dimaafkan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana dengan si mualaf bila menyesali perbuatannya dan kembali masuk Kristen? Masihkah mendapatkan pengampunan dan keselamatan yang dijanjikan? Luar biasa pertanyaannya. Petrus menyangkal tapi diterima. Kalau mualaf ini mungkin konteksnya adalah dulu dia Kristen. Mualaf ini istilah yang populer di kalangan teman-teman Muslim ya. Kalau ada non-Muslim masuk Islam itu mualaf. Kalau Islam pindah ke agama lain namanya murtadin, ya kan? Oke, karena ini dalam konteks kita orang Kristen. Kalau ada mualaf yang tinggalkan Kristen dengan alasan apapun, entah menikah lah, ada juga yang alasan jabatan, ada yang alasan uang, ya bahkan pendeta sekalipun bisa mualaf, ya kalau alasan-alasan seperti itu. Apakah bisa disamakan dengan Petrus? Petrus diampuni, lalu mualaf ini bagaimana? Oke, untuk memahami ini saya mulai dengan begini. Ada 3 cara menyangkal Tuhan. Ada 3 cara orang menyangkal Tuhan. Yang pertama, dia menyangkal seperti Petrus menyangkal. Kenal tapi bilang tidak kenal. Oh saya nggak kenal, padahal kenal nih. Kenal Pak Pantas nggak Pak Mel? Nggak kenal. Loh itu waktu makan bersama di buffet itu. Oh bukan Pak Pantas. Nah, itu dosa ya. Oh kau kenal. Kau makan sama-sama kok, main-main salju sama-sama. Kok masa tidak kenal? Kenal Bang Hendra nggak kenal? Ah dosa ini. Kenal dong. Nah, ada jenis menyangkal itu. Tapi yang kedua, ada jenis menyangkal namanya sikap diam. Tahu kebenaran tapi tidak ngomong, tahu kesalahan tapi tidak tegur. Ini orang main aman. Mungkin dia pakai filosofi dunia mangkali atau prinsip orang dunia yang berkata diam itu emas. Diam untuk kebenaran bukan emas, pengecut. Itu bukan emas, kau pengecut itu. Kebenaran kau diam bagaimana? Makanya saya tuh suka ribut-ribut di media. Hanya orang Colorado yang suka saya, yang lain gak suka. Pendeta itu kontroversi sekali. Cek dulu dong, kenapa saya ribut? Semua pendeta diam aja, orang ajar salah-salah di media bagaimana ditonton oleh puluhan ribu orang. Ya udah kita dukung doa aja. Ya ampun. Tuhan menyatakan apa yang salah, tegurlah. Itu ada tuh di 2 Timotius 4 ayat 2. Apa di situ firman Allah berkata? 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, tegur dengan dasar pengajaran, bukan kita tegur dengan sentimen pribadi. Itu dosa. Itu kedagingan itu. Nah, jenis menyangkal yang ketiga adalah menyangkal dengan perbuatan. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua sikap diam, yang ketiga dengan perbuatan. Pengakuannya mantap dia. Oh, aku Kristen, tapi perbuatannya jahat. Orang jenis ini menyangkal Tuhan. Dari mana kita tahu? Apa dasar ayatnya? Titus 1 ayat 16.
Ini contoh orang-orang yang menyangkal dengan perbuatan. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, saudara lihat di sini. Kenal Allah, kenal Yesus, Yesus Tuhan. Tapi dengan perbuatan mereka menyangkal. Makanya Yesus bilang, waktu orang itu berseru-seru, aku bernubuat, aku bikin mujizat. Yesus bilang, pergi, kamu pembuat kejahatan. Pengakuanmu benar, tapi kejahatanmu membuktikan engkau menolak aku. Nah, sekarang kita seberangkan dalam konteks mualaf ini. Ini kira-kira menyangkal jenis mana? Nah, kita tidak jelas mualafnya kenapa ya. Kalau dia mualaf karena memang dia tidak mengerti, apa boleh buat. Kalau dia mualaf karena uang, nah ini repot juga. Tetapi menurut saya, apapun jenis penyangkalannya, tapi kalau dia mau berbalik, saya yakin Tuhan terima. Saya yakin Tuhan terima. Selagi napas masih ada, selama jantung masih berdetak, dan masih ada kerinduan kembali, saya yakin Tuhan tidak mungkin tolak. Bisa jadi dulu dia Kristen, tapi dia kemudian menyangkal jadi mualaf karena memang dia bukan Kristen sejati. Dia hanya Kristen KTP, seperti jawaban-jawaban sebelum yang saya buat. Tapi justru setelah dia mualaf itu dia ketemu Tuhan. Tuhan punya cara, ini kan macam-macam. Ini saya tidak sarankan jadi mualaf loh ya. Ini just in case kan. Ini kan kasus khusus gitu loh. Karena begini, saya dengan istri itu layani orang. Ini mualaf sampai sudah berkeluarga, anak 4. Tiba-tiba ngotot ketemu kami. Ketemu udah nangis segala macam. Itu lagi sholat. Di otaknya dia, hatinya dia tuh lagu sekolah minggu semua. Yesus itulah satu-satunya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Lagu sekolah minggu, waduh dia menangis sejadi-jadinya. Dia ingat Tuhan Yesus. Cari pendeta siapa bisa layani mereka. Pendeta Melato ada waktu. Ketemu kami doakan. Akhirnya dia kembali. Masa saya bilang Tuhan buang? Tidak mungkin. Tuhan tidak membuang orang. Apapun dosanya, termasuk mualaf, termasuk yang menyangkal jenis apapun, asal dia mau bertobat. Ingat Yohanes 6 ayat 37. Itu ayat mengatakan, ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku apa? Ia tidak akan kubuang. Amin. Maka kalau ada mualaf-mualaf yang mau kembali, kembalilah. Kembalilah anak-anakku, Bapak menunggu ya. Sini, serius, ini saya ngomong. Kamu, Tuhan tunggu kamu. Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Datang, kembali. Anak bungsu itu juga hilang kok. Dia pulang, Bapak usir dia atau peluk dia. Bapak peluk dia, kasih jubah baru, kasih kasut baru. Sekalipun jubah lamanya bau kandang babi. Tapi bagi Bapak, anakku tetap anak. Si bungsu sudah berpikir. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu baca sendiri. Terlalu panjang kalau saya suruh baca ya. Itu udah kacau kali anak itu. Dia anggap bapaknya tidak penting. Karena orang Yahudi itu warisan dibagi kalau bapaknya meninggal. Bapak masih hidup, dia sudah minta warisan. Artinya apa? Bagi anak ini warisan lebih penting dari bapak. Dia pergi jauh dari rumah bapak. Kenapa? Di rumah bapak banyak aturan. Anak ini tidak mau diatur. Tapi Anda lihat, itu sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah ketika semua bencana, harta kekayaan habis, dan itulah konsekuensi pergi tinggalkan Bapak, Anda pasti habis. Tapi Anda kata Anda sudah habis, Anda terpuruk, Anda mau pulang. Apakah Bapak tolak? Tidak. Anak itu bilang begini, aduh di rumah Bapakku banyak pembantu, banyak makanan, babu aja makannya nambah. Saya di sini mau join sama babi-babi. Kau berani makan, saya gigit kau. Tapi dia bilang, asal aku pulang. Kalau Bapak terima aku sebagai babu aja sudah syukur. Waktu dia pulang, saudara-saudara, babu di Israel tidak pakai alas kaki. Dia pulang, Bapak kasih alas kaki. Tanpa banyak omong, Bapak hanya mau bilang, kamu tetap anakku. Kamu bukan babu. Jadi pulanglah. Bapak menunggu. Itu jawaban saya, Kak. Tuhan, terima kasih. Sekarang saya mau buka untuk ada yang pertanyaan spontanitas dari jemaat di sini, dari hadiran
Hadirin yang hadir, kalau ada. Oke, Pak Jesai. Tadi sempat. Kasih mic ya. Ibu, ya, silakan. Sebentar. Enggak, itu aja. Oh ya, supaya sekalian. Dua-dua itu supaya masuk di kamera. YouTube. Tadi sempat dibahas tentang ayat pembaharuan, berubahlah dalam pembaharuan budimu. Mungkin bisa dijelaskan itu lebih lanjut, Pak Pendeta. Apa maksudnya pembaharuan budi? Terima kasih. Luar biasa, Pak Jesai. Pertanyaannya menarik sekali. Dalam Roma 12 ayatnya yang kedua tadi ya, dijelas dengan ayat itu dikatakan di sana ada kalimat berubahlah oleh pembaharuan budi ya. Coba ditunjukkan. Iya. Roma 12 ayat 2 tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya, oke, sampai di situ. Jadi memang pertobatan seseorang itu ya, Pak, dan semua jemaat itu memang kalau orang disebut ciptaan baru itu dimulai dari pembaharuan pikiran. Ada satu kata dalam kata Yunani namanya metanoia. Kalau kata yang dipakai sini kalau tidak salah, pembaharuan atau berubah itu metamorfosa, berubah bentuk, tidak seperti lama lagi. Nah, orang ternyata diubahkan Tuhan ketika orang bertobat, itu dia mengalami perubahan pikiran 180 derajat. Kalau dulu dia ke utara, sekarang dia ke selatan. Ingat, bertobat itu perputaran 180. Jangan 360, ini kumat kembali ini. Ya, ini gila lagi. 100, ada yang bertobat tapi kebablasan 360 dia. Cukup 180. Ya. Kalau dulu dalam barisan panjang menuju neraka, sekarang diubahkan jadi barisan panjang menuju sorga. Nah, ada data-data yang menuturkan bahwa memang kalau orang diubahkan itu pikirannya berubah, Pak. Saya contohkan beberapa data. Semoga saya ingat. Efesus 4 mulai ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 sebagai data pembanding, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu manusia lama loh ya. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sampai di situ. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menurut data-data ini, orang kalau berubah budi itu, Pak Yesaya dan semua jemaat, itu dirubah dalam roh dan pikiran. Nah, saya contohkan praktis. Waktu Petrus berkhotbah dan Petrus suruh orang bertobat, sebenarnya Petrus sedang menyuruh hal ini. Berubah dong pikiran kamu. Kan Petrus berkhotbah itu di hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11 ada terjadi beberapa fenomena Pentakosta. Ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api, dan ada glossolalia atau orang berbahasa lidah. Lalu dari 3 fenomena ini muncullah 2 reaksi. Yang pertama orang bingung, yang kedua orang menyindir. Mereka mabok nih. Petrus langsung bangkit melakukan pembelaan iman melalui khotbahnya yang panjang itu. Itu dari ayat 14 sampai ayat 36. Panjang banget khotbah itu. Itulah pengkhotbah. Kalau saya pernah bahas khotbah ini, itu khotbah itu memang harus ada dasar-dasar ayat. Gak bisa ngomong, baca satu ayat, ngomong ngalor ngidul kemana. Gak bisa. Khotbah itu beritakan firman. Harus ada firman. Nah, Petrus kutip, Mazmur kutip, Yoel, segala macam sepanjang khotbah itu. Ternyata khotbah itu dahsyat. Jemaat tergugah. Tergugahnya di ayat 37 dari Kisah pasal 2. Panjang kali khotbah ini. 37, perhatikan. Nanti saya untuk menjawab Pak Esa. Saya kalau jawab itu harus detail ya Bapak Ibu ya. Jadi begitulah. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawaban Petrus 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Ya, bertobat di sini hampir mirip pengertiannya dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak di Roma 12 ayat 2, pembaharuan budi. Mari bertobat. Kalau dulu kamu salah menilai Yesus, pikiranmu Yesus itu penyesat, Yesus itu pembawa sekte, sekarang berubah. Yesus itu bukan pembawa sekte. Yesus itu penebus. Yesus itu penyelamat. Kamu tidak mungkin masuk surga kalau tidak percaya Dia. Saya pikir sekarang juga masih berlaku. Kalau ada orang ke gereja hanya cari Yesus hanya untuk kesembuhan, berubah dong. Yesus bukan hanya kasih kesembuhan. Bahkan Yesus tidak mau selalu kasih kesembuhan. Ada orang hamba Tuhan sekalipun bisa sakit dan sakit sampai mati. Tapi jangan bilang dia kurang iman. Nabi Elisa, ini saya lihat banyak di gereja. Saya bicara dalam konteks sekarang aja ya. Banyak orang ke gereja itu, kalau gereja itu promosi mujizat, oh ramai kali pun gereja itu. Kalau gereja yang mengajar kayak saya begini, kalau bisa penuh, itu yang saya khotbah tadi, pasti Tuhan yang tarik. Manusia itu mau yang enak-enak. Apalagi kalau gaya kota, sorry ya, kayak seperti saya ini, saya tidak bisa jaga perasaan orang. Tapi saya bingung juga di gereja tempat saya menggembalakan. Ibadah 1 kali tidak cukup, tambah 2 kali tidak cukup, tambah 3 kali tidak cukup. Bongkar gedung sampai gedungnya besar, orang tetap mau ibadah. Itu pasti karena pekerjaan Tuhan. Itu pasti. Ujung tombak pelayanan saya pemberitaan firman. Karena firman yang merubah orang. Ini kenapa mereka berubah sampai tanya, mau buat apa? Khotbah Petrus panjang. Gereja pertama bukan lahir karena bahasa roh. Gereja pertama bukan lahir karena tiupan angin keras. Gereja pertama bukan lahir karena lidah-lidah api, bukan. Saya bilang tadi, 3 hal itu membingungkan mereka dan membuat mereka menyindir. Tapi waktu Petrus khotbah, penuaian terjadi. Setelah ini mereka dibaptis, 3.000 orang bertobat. Jadi sudut pandang kita, Pak, kepada Yesus sudah beda. Bukan cuma kepada Yesus, semua yang berkaitan dengan Yesus. Sudut pandang kita kepada gereja. Dulu mau kita datang di gereja, merokok di pintu gereja. Sekarang nggak bisa. Gereja itu rumah kudus. Kudus itu dari kata Yunani, kata Ibraninya kados, kata Yunaninya hagios. Hagios itu artinya dipisahkan dari dan dikhususkan bagi. Dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah. Itu kudus. Dulu mau kita lihat gereja biasa-biasa, lihat ibadah, apa sih ibadah? Tapi sekarang beda sudut pandang kita. Berubah, Pak. Budi kita berubah. Dulu kalau lihat suami itu remeh kali, ibu-ibu yang belum bertobat. Panggilnya pun nggak manja. Why? Iya kan? Dia nggak pernah panggil Han, babe. Ada kan suami-suami yang panggil istrinya tuh nggak manja gitu loh. Tapi sekarang enak, panggilnya pretty. Disingkat aja, pret-pret. Maksudnya jangan ditiru ini ya. Singkat tapi diberi penjelasan. Pretty maksudnya. Pret-pret dikirain kampret. Bro. Nggak manja lah. Lihatlah suamimu itu. Pak Ridwan Huta Barat, seorang pendeta yang saya suka. Beliau nggak kenal saya loh ya. Tapi saya suka beliau. Kau lihat istrimu itu pemberian dari Allah. Kalau orang diubahkan Allah tuh beda. Dia lihat suaminya itu pemberian Allah. Dia akan lihat firman-firman berkaitan dengan hubungan suami istri. Hormat penuh kepada suami. Hei istri, tunduklah kepada suami. Bukan tanduk. Tunduk itu Roh Kudus, tanduk roh kerbau. Dari NTT. Kerbau di NTT banyak di Sumba ya. Janganlah gitu. Bagaimana cara kita melihat anak kita? Ada orang tua kerja cuek, gak ada waktu sama anak. Nanti anak sudah narkoba, sudah begini, baru kaget dia. Sudut pandang kita diubahkan dalam semua sisi, Pak. Yang pertama-tama tentang Tuhan, tentang sorga. Dulu kalau ngomong sorga remeh banget. Ngomong neraka, biarlah masuk neraka aku. Kok enteng kali. Saya ingat bapak saya, almarhum itu. Saya suruh bertobat, dia marah. Orang NTT itu mungkin mirip orang Batak kali ya. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau anak kecil kau nasihatin orang tua, cari hal kau biar pendeta sekalipun. Saya bilang, bapak bertobat lah bla 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 bla. Kau itu kalau kau mau ke sorga lah kau. Biar bapak masuk neraka. Waduh. Kau sekali lagi ngomong saya hantam kau ya, saya banting kau. Bingung saya ini mau ngomong penginjilan gaya apa? Kan pikir saya kan saya heboh di luar, nggak enak juga kalau di dalam nggak diinjili kan? Di dalam kayak gini. Ya. Stoplah saya bicara. Saya hanya doa, sebut. Tiba-tiba
Beberapa waktu kemudian telepon dari abang saya, datang dulu, bapak bilang bapak sakit. Kita datang, kita cek, bapak sakit, bawa rongseng segala macam. Bapak tumor batang paru-paru karena merokok dari SD sampai umur 70 sekian. Gak mau berhenti, saya suruh berhenti. Gak pakai ayat saya, hanya bilang berhenti, jaga kesehatan. Itu aja loh, kalau pakai ayat suka tersinggung kan. Jadi bapak stop lah, bapak gak mau. Batang paru-paru, selesai. Singkat cerita, bapak bilang, Mel, bapak sakit sekali. Saya bilang, bapak, tumor tidak dapat dibandingkan dengan neraka. Kan bapak bilang, mau neraka pun jadi kan. Tumor aja bapak gak kuat. Iya, bapak salah, bapak minta maaf. Saya bilang, bapak ingat, kepada orang keras, panggilannya keras. Kalau orang lembut, pakai khotbah begini udah beres dia. Tapi orang keras, khotbah begini belum mau. Dia minta nanti serangan jantung. Ini nih, dia maunya yang kayak gini. Saya berharap di ruangan ini, haleluya. Dan semua yang ikut saya di YouTube, jangan keras. Mendingan kalau pakai khotbah, berbalik deh. Nggak usah pakai selang infus, ya kan? Nggak usah sampai rongseng, radiologi apa segala macam, ya. Janganlah ya, pakai khotbah pulang. Tuhan memberkati begitu amangnya, dan sejumlah pembaharuan lainnya. Sudut pandang kita sudah diubahkan di dalam pikiran Kristus, ya. Saya tambahkan ayat penutup seputaran pikiran Kristus itu ya. Filipi 4:7-8. 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus That's Yesus. right. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirannya jadi berubah dia. Positive thinking sekarang. Itu berubah budi, Pak. Tuhan berkati. Ada lagi dari Ibu Sinda. Mak, kasih mikrofon. Ini aja, ibu aja. Oh ya udah. Pakai alat itu dulu ya. Ya. Oh, saya mau tanya dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Tolong baca, itu tentang kembalinya roh jahat. Iya, kembali roh jahat. Nah, di sini maksudnya mungkin kalau pikiran manusia ya, kita mau bertobat atau kita bertobat, kita ikut retret, pas rata-rata kebanyakan mungkin orang bertobat pada saat retret ya, di jamaah Tuhan, pemulihan, pelepasan. Nah, setelah lepas retret atau selepas dan lain-lainnya, and then lantas kita berusaha gitu, pulang ke rumah, baca Alkitab, doa, mesbah keluarga, bla bla bla. Mungkin until 1 bulan 2 bulan masih is hilang. Nah terus udah gitu bagaimana caranya, mungkin ini juga buat masukan buat semuanya. Siap. Ya, karena saya banyak dengar dari rekan-rekan yang mungkin saya sendiri atau semua orang ya sama halnya seperti itu. Nah, mulai kendor, tapi ntar kalau udah ditanya, aduh saya mau doa tapi ngantuk nih, saya kerja nih, udahlah nggak apa-apa lah, ntar kan saya udah didoain, saya udah bertobat, saya udah pemulihan. Nah, apakah dalam pertanyaan saya ini, bagaimana caranya setelah orang dipulihkan, setelah selesai diproses melalui proses Tuhan, setelah Tuhan jamah penuhan Roh Kudus, bagaimana bisa melihara terus tanpa ada gangguan dari iblis atau membuat kita nggak males gitu? Luar biasa pertanyaannya. Beri tepuk tangan dulu buat pertanyaan Ibu Sinda. Baik, sebelum saya menjawab, alangkah baiknya kita baca dulu nats tadi ya. Matius 12 ayat 43. Tunjukkan dulu supaya jemaat lihat. Nanti istri saya akan baca dan kita ikuti ya kronologi dari teks ini. Perhatikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Ya, sampai di situ dulu saya jelaskan.
Jadi roh jahat itu target utama manusia. Kita sering nonton film-film horor di Indonesia, roh jahat di rumah besar, roh jahat di pohon besar. Itu pengalihan isu aja. Roh jahat itu hanya buat kita keliru. Pada saat kita fokus di sana, kita lengah, dia carinya kita. Target utama kita. Yang namanya pohon besar bisa jadi ada, tapi bukan tujuan utama di sana ya. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Iya, karena nggak cocok dia cari manusia soalnya. Terus? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Iya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Pertanyaan Ibu Sinda berkaitan dengan Matius 12 ayat 43 sampai 45 ini sangat menarik dan kita harus memberi perhatian karena ini jangankan kita, Tuhan Yesus sekalipun setan ganggu, dia akan tunggu kesempatan yang baik dan dia kembali lagi. Itu poin pertama. Setan itu pergi, tapi dia kembali lagi. Kenapa dia pergi keluar dari orang itu? Bisa jadi seperti yang contoh yang Ibu Sinda katakan. Dalam sebuah momen, entah retreat, KKR, seminar, atau mungkin ibadah raya, adalah khotbah yang menyentuh nangis dia. Lalu mulai komitmen. Tapi komitmen ini tidak bertahan lama. Karena entah jenis tanah hatinya apa. Karena ada tanah hati berbatu-batu di pinggir jalan yang dipenuhi semak duri dan tanah hati subur. Kalau tanah hati subur sih dia akan berlipat kali ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tapi ada yang tidak gitu loh. Nah ini masalah, ini trouble di sana. Bahwa betul setannya keluar, tapi waktu setan kembali sudah bersih, rapi, tapi ada satu kata di sana, kosong. Ini problem. Jadi tetap ada kekosongan. Jadi bertobatnya tuh emosi sesaat gitu loh. Ya bisa jadi setannya pergi. Tapi Anda lihat di sini bahwa dia kembali dan sesuai apa yang saya katakan. Jangankan kita, Tuhan Yesus pun dia goda, dia kembali lagi. Lukas 4 dan Matius 4 mencatat bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Ternyata Yesus menang karena Yesus pakai firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setan lari. Tapi jangan salah. Yesus pakai ayat, setan pun pakai ayat. Hanya bedanya setan pakai ayat dan ditafsir secara kacau. Ya, saya pernah bahas ini khotbah khusus. Ya, kalau sudah lihat ayat-ayat yang setan copot itu setan copot ditafsir tidak sesuai tujuan. Itulah setan. Jadi semua penafsir yang menafsir firman Allah secara kacau, hati-hati jangan sampai setan kendalikan kita. Tafsirlah menurut pimpinan Roh Kudus, jangan pimpinan setan. Ya, nah. Itu bukan itu yang saya persoalkan sekarang. Yang saya maksudkan adalah dia pergi tapi dia kembali. Ya. Even itu Yesus sekalipun. Perhatikan, saudara lihat di dalam Lukas 4 ayat 13 di sana dikatakan demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ingat, itu Tuhan Yesus loh. Apalagi cuma Mel Atok, Pak Pantas, dan kita yang lain. Kita nggak hebat. Tuhan kita aja dia goda. Oh menang ya. Pikir dia mundur, dia cari lagi kesempatan. Dan ingat, Kristen adalah agama perang. Perang apa? Perang daging? Bukan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita tuh melawan roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, itu hierarki setan semua. Jadi, memang tidak boleh kosong Ibu. Ya, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, setelah bertobat memang kita harus melawan kedagingan kita ya. Petrus semangat banget di perjamuan malam. Tuhan Yesus bilang nanti gembala ditangkap, domba dicerai-beraikan. Kata Petrus, mereka tergoncang, aku tidak. Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Jadi ayam itu berkokok 1 kali aja. Ya, supaya lebih mantap saya kasih tunjuk ayat aja. Karena ada yang mulai berpikir, di sekolah minggu ku dengar lain. Nah, mari kubuktikan dengan Markus 14 ayat 29. 14 ayat 29. Kata Petrus. Markus 14 ayat 29. Markus 14, iya. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. 30.
Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Iya, dan singkat cerita, oh Petrus tetap, oh tidak, aku rela mati. Semangat. Tahu-tahu di Taman Getsemani, Yesus doa, dia tidur. Semangatnya luar biasa, tapi nggak doa, Bu. Yesus bilang apa? Roh penurut daging lemah Petrus, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Apa yang Ibu Sinda katakan benar. Kita pulang retret kendor lagi. Saya percaya sesibuk-sibuknya kita di Amerika ini, tolong siapkan saat teduh. Kalau tidak bisa sendiri, kan lebih enak. Toh yang sudah berkeluarga, kumpulkan suami, anak, istri, anak. Ya, ibadahlah 1 jam. Mama khotbah, bapak doa syafaat, atau sebaliknya. Jangan kendor. Kita nanti sia-sia. Seminar mau sedahsyat apapun, kalau pulang tidak jaga hubungan dengan Tuhan, kendor, Bu. Jadi Alkitab bilang, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Ya. Amen. Jadi harus jaga hati baik-baik. Takutnya kalau tidak jaga hati, segala macam masuk. Kenajisan masuk, kepahitan masuk. Ketemu orang yang pernah salah sama kita, kita emosi lagi. Nah, itu jaga hati tuh. Jaga hati dengan cara apa? Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sibukkan diri terus dengan pelayanan. Lawan. Ada konflik dalam diri yang harus kita lawan. Kalau kita tidak lawan, akan kacau, Bu. Ya, peperangan itu dimulai dari dalam diri. Kalau dalam diri kalah, dia akan merambat keluar. Kalau keluar juga sudah kalah, dia akan merambat ke Tuhan. Saya buktikan ayatnya. Yakobus 4, mulai ayat 1. Konflik dalam diri ini harus dimenangkan. Kalau tidak, habis kita. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana itu? Datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh. Iya, sampai situ. Jadi seringkali kita bertengkar karena ada konflik di dalam. Ada keinginan baik dan keinginan jahat. Yang baik bilang ampuni, yang jahat bilang ampuni apaan, dia menyakiti sekali kok. Harusnya ikut yang baik. Semua kita termasuk pendeta masih ada itu sebelum kita mati. Selagi masih hidup, peperangan dalam diri tidak akan berhenti. Kita ini masih pakai daging loh. Keinginan itu masih ada. Mau balas dendam, mau maki, rasa-rasa mau posting di Facebook, nyindir-nyindir, pasang di story, matilah kau. Masuklah kawan-kawan pendukung. Siapa Eda? Adalah itu. Jadi panjang pun itu kan. Nah, ini perlu ini hati-hati. Iya. Perlu ini hati-hati gitu lah, hati-hati ya. Jadi saudara, kalau ada orang-orang jenis itu masuk mendukung Anda lalu Anda terhibur, itu bukan penghiburan dari Tuhan. Roh Kudus itu penghibur. Tapi kalau hiburan model begitu bukan dari Tuhan. Hiburan dari Roh Kudus akan terjadi saat Anda mengaku dosa dan berkata, aku mau taat engkau, dia akan hibur kamu. Itu penghiburan yang benar. Haleluya. Jadi, kalau kalah konflik ini merambat, next. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu apa? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Konflik dalam diri kalah, konflik dengan sesama. Lalu itu ayat tutup dengan kamu tidak berdoa. Kalau orang tidak berdoa itu konflik sama siapa? Tuhan. Berdoa itu kan kepada Tuhan. Maka perlu kita hati-hati. Tapi percayalah Ibu, kalau kita jaga keintiman kita dengan Tuhan, hidup kita ini singkat loh. Kita mati nggak tahu kapan. Saya bingung kalau orang sudah 60 masih rasa diri kuat. Ca-ca-ca. Ca-ca-ca. Itu tidak lama lagi sangkakala berbunyi itu. Jangan rasa diri hebat. 50, 60 masih sosokan. Aduh. Anak baru lahir aja Tuhan bisa kasih mati. Ambil nyawanya. Apalagi yang sudah mendekati. Tolong lihat akte kelahiran sekaligus kalender ya. Maksudnya begitu. Itu jawaban saya. Tuhan berkati. Siapa yang tanya tadi ya? Oh, Ibu Sinda. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu ya. Next. Haleluya. Terakhir ada lagi. Oke, dari Bapak siapa? Jangan lupa alat itu. Di mana abang itu? Ya udah lanjutlah. Terima kasih atas kesempatan ini mengenai
iman kekristenan ya. Jadi iman itu kan ada penurutan. Jadi penurutan itu kita memberikan perpuluhan kita. Ya saya sangat senang sekali dengan gaya Pak Pendeta ini menjawab sesuatu dengan berdasarkan Alkitabiah. Jadi saya mau menanyakan mengenai perpuluhan. Jadi kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tapi di Amerika ini kita seakan-akan kita mau memintanya kembali perpuluhan kita itu dengan mengajukan di income tax gitu. Bagaimana menurut Alkitabiah? Terima kasih. Oke. Ada di sini setiap tahun itu Iya. yang kita kasih ke gereja, Betul. itu bisa kita masukin di tax deduct gitu. Jadi apa yang kita ini bisa dikurangin dari apa yang kita berikan ke gereja. Jadi seakan-akan menghubungkan duniawi dengan surgawi gitu Pak Pendeta. Karena income tax itu bisa perpuluhan itu nanti di akhir tahun kita Diklaim lagi. Yang klaim, yang memberi. Ya. Iya, kita klaim Dan itu lagi. aturan memang. Ya, bisa. Itu aturan di Amerika. Bisa diikuti, bisa enggak. Ya. Nggak ada masalah kalau. Nggak ada masalah. Oke. Ya. Oke, ngerti saya. Oke, puji Tuhan. Memang beberapa waktu ini lagi heboh di media. Ada orang-orang tertentu yang bilang perpuluhan sudah tidak berlaku lagi. Itu jelas omong kosong ya. Perpuluhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Hanya memang kalau kita bicara perpuluhan, tentu perpuluhan bukan yang paling penting. Makanya video terbaru saya buat kemarin di Santa Monica. Saya jalan-jalan sama istri ya. Saya itu begitu, jalan kemana pun jadi khotbah gitu loh. Saya nggak mau hanya menghabiskan jalan foto-foto laut ya. Di Kupang juga laut banyak ya. Mau itu langsung jadi khotbah gitu loh. Ide langsung keluar, apa nih, mau ngomong apa, isu apa yang lagi berkembang gitu loh kan. Ada banyak data yang membuktikan bahwa perpuluhan itu masih berlaku. Saya kalau mau nanti nonton kembali saja tanggapan dengan penuh kasih untuk membantu. Ada namanya Pastor Brian atau Brian Siwarta yang heboh viral di TikTok, yang dia bilang kita harus Alkitabiah bukan ayatiah. Alkitabiah itu artinya keseluruhan ayat yang bahas satu topik ditafsir secara bersama-sama. Itu Alkitabiah. Mau perjanjian lama, perjanjian baru digabungin sehingga dapat intinya gitu loh. Kalau ayatiah copot satu ayat ngomong semau gue. Nah itu ayatiah. Nah Pastor Brian itu ternyata bukan Alkitabiah, ayatiah. Karena dia bilang, oh di perjanjian baru tidak adalah perpuluhan. Yesus itu ajar perpuluhan. Salah satunya ya di Matius 23 ayat 23. Hanya saja perpuluhan bukan yang paling penting. Saya nanti mau lengkapnya nonton aja di YouTube saya ya. Tuhan berkati. Silakan baca. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya, jadi yang paling penting kalau dibanding perpuluhan dengan tiga hal yang Yesus ngomong, keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, jelas tiga hal ini lebih penting dari perpuluhan. Ya, tetapi Yesus bilang di dalam bagian terakhir, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti perpuluhan lakukanlah dengan setia, tapi jangan hanya kasih perpuluhan tapi tidak ada kesetiaan. Jangan kasih perpuluhan tapi tidak ada pertobatan dan lain sebagainya. Pertobatan lebih penting dari perpuluhan, karena banyak orang bayar perpuluhan tapi tidak bertobat. Tapi bukan itu yang abang tanyakan. Yang tanyakan itu aturan di negara ini yang ada teks untuk kembali di akhir tahun Bisa itu. untuk refund ya. Bisa untuk refund kayak begitu ya. Nah, saya tidak ngerti aturan di Amerika ini, tapi kembali kepada kitab suci sebenarnya tidak boleh kita ambil. Puji Tuhan karena aturan di sini kan tidak keharusan kan. Kita boleh pakai boleh enggak. Menurut saya tidak boleh. Perpuluhan itu kalau kita ambil kembali sudah bukan perpuluhan lagi namanya. Per 90 udah 9% atau 8% aja, jangan. Kita jangan ikut aturan itu kalau memang tidak ada yang memaksa di sini kan. Di sisi lain pemerintah juga hamba Allah, tapi kita bersyukur kita tidak dipaksa untuk melakukan itu. Jangan. Menurut saya tetap kita berikan pakai prinsip yang tadi. Karena kalau kembali lagi sudah bukan perpuluhan namanya ya. Ingat perpuluhan itu uang Tuhan bukan kita.
Kita punya tuh 90. Syukur dia minta perpuluhan. Kalau dia minta 50%, mati kita. Datang menuju persembahan leher miring semua, mati gitu. Iya kan? Jadi kenapa Tuhan minta perpuluhan? Bukan karena Tuhan butuh uang kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak butuh uang kita. Dia pemilik langit bumi kok. Kenapa perpuluhan? Itu hanya melatih ketaatan kita, kedisiplinan kita mulai dari perkara kecil, yaitu perkara benda mati yang bernama uang. Tuhan mau lihat kita lebih mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Kalau mengabdi kepada Allah, taatlah membayar perpuluhan, ya. Tapi di samping itu juga taatlah untuk mengasihi, melayani, dan hal-hal lain yang sudah kita sampaikan jawab sepanjang acara ini. Tuhan memberkati. Shalom. Wah, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oke, semua sampai jumpa yang di YouTube. Apakah itu sudah dimatikan, istriku tercinta? Kalau belum, kasih mati dia. Haleluya. Kasih mati dia. Puji Tuhan. Yang kita